Mantap. Welcome back di MyTech Audio. Video kali ini akan menjadi video review produk Tribit pertama di channel ini. Tapi bagi kalian yang belum tahu, Tribit itu brand dari China yang beberapa tahun belakangan ini sudah menjadi dalam tanda kutip kuda hitam ya di pasar Bluetooth speaker di internasional. Dan ini adalah versi budgetnya, Tribit X Soundsurf, yang sebenarnya udah dirilis sejak pertengahan 2020 lalu, tapi baru masuk Indo aja sih baru-baru ini. Dengan harga Rp750.000 praktis. Secara ukuran dan harga, saya yakin speaker ini bisa menjadi alternatif small speaker lain di harga di bawah sejuta. Seperti Unsingle 3 Ultra, Eagle Terra 3, Trosmart Force 2, dan lain-lain. Saya belinya di salah satu marketplace di Indonesia, lengkap dengan garansi distributor selama 1 tahun. Karena Tribit ini memang masih belum ada official store-nya teman-teman di Indonesia. Seperti biasa ya, link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi di bawah video, nanti kalian bisa cek sendiri. So, untuk sekarang, yuk kita lihat reviewnya. Kadang-kadang sebagai penerus dari Tribit X Sound Go yang sudah berada di pasaran internasional selama 4 tahun belakangan ini, X Soundsurf ini hadir dengan dibalut material Rubbermaid atau karet dan grill speaker dari metal. Bentuknya yang ramping memanjang membuat speaker ini mudah untuk diselip-selipin di dalam tas kalian kalau kalian mau bawa kemana-mana gitu misalkan. Mau dipakai di outdoor yang berair dan basah pun nggak masalah, karena udah tahan air bahkan hingga ditenggelamin sampai kedalaman air 1 meter. Tombol-tombol di speaker ini tersusun dengan rapi di bagian atas speaker, cukup komplit, tactile, dan mudah digunakan. Mulai tombol power, Bluetooth pairing, yang juga nanti bisa dipakai untuk mode TWS, play pause, volume up, dan volume down, semua tersedia di bagian atas. Mekanisme operasinya bisa kalian lihat di layar. Pause aja kalau perlu, teman-teman. Menilik ke bagian samping speaker sekarang, ada water resistant flap yang melindungi port 3,5 mm dan USB-C di bagian dalamnya. Tertulis jelas di flapnya ya, kalau disaranin pakai adaptor 5 volt. Kalau bisa sih yang 1 ampere ya teman-teman. Jangan lebih saran saya, kalau mau baterainya awet. Bicara soal baterai, ketahanan baterainya sendiri diklaim di angka 10 jam dalam sekali charge-nya. Ya, hal ini berarti sekitar 2 jam di bawah Eagle Terra 3, JBL Flip 5, Sony XB23. Namun, sayangnya, ketika saya tes sendiri kekuatan baterainya ini dengan menggunakan playlist yang biasa saya pakai untuk tes baterai di volume 50%, Tribit X Soundsurf sayangnya cuma bisa bertahan selama 7 jam 4 menit. Ya, lumayan jauh di bawah klaimnya. Agak gak meyakinkan menurut saya performa baterainya. Apalagi bila dibandingkan dengan small speaker lain di price range harganya. Jangkauan koneksi Bluetooth-nya pun juga gak jauh-jauh beda ceritanya. Dengan Bluetooth 5.0, sayangnya Tribit X Soundsurf ini hanya bisa menjangkau secara koneksi wirelessnya sejauh 33 meter ketika saya tes di tempat terbuka. Jangkauan yang menurut saya agak di bawah rata-rata untuk ukuran Bluetooth speaker dengan Bluetooth 5.0. Tapi untungnya ketika saya pakai buat streaming video seperti Netflix, YouTube, dan lain-lain di iPad dan juga di Android, aman-aman aja, saya nggak notice ada delay. Kalau ada pun minor banget, itu pun cuma di YouTube ketika di iPad. Sedangkan di Netflix atau di Android overall aman-aman aja. Untuk kodeknya sendiri, speaker ini baru mensupport kodek SBC. Tapi saya rasa untuk speaker sekecil ini mah, kodek nggak akan begitu pengaruh banyak teman-teman. Lalu speaker ini juga cuma bisa dikoneksikan ke satu perangkat aja di saat yang bersamaan. Dan kalau kalian mau berpindah perangkat, kalian harus disconnect terlebih dahulu speaker ini dari perangkat yang terakhir, baru dikoneksikan ke perangkat yang selanjutnya. Ada mode TWS juga di sini, jadi kalian bisa pairkan Tribit X Soundsurf ini dengan sesama X Soundsurf lain untuk membentuk suara stereo. Sayangnya, saya cuma punya 1 unit aja di sini, jadi nggak bisa demoin, maaf banget. Dan tentunya, ini bukan speaker JBL, jadi speaker ini bisa dipakai buat call, karena speaker ini sudah punya mikrofon. Bagaimana kualitas call dari speaker ini? Yuk, kita dengerin sampel berikut ini. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Ini adalah call sample dari Samsung Galaxy Note 9 saya. Dan sebentar lagi kita akan coba pindah ke speaker Tribit X Soundsurf. 3, 2, 1. Ya, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Dan ini adalah call sample ketika saya call menggunakan Tribit X Soundsurf. Saat ini speaker ini berada sekitar 1 meter di depan saya. Bagaimana menurut kalian call quality dari Tribit X Soundsurf ini, teman-teman? Saat ini saya berada di dalam kamar saya. Oke, kita kembali ke video review sekarang.
Oke teman-teman, setelah performa baterainya yang kita lihat agak underwhelming tadi, dan mungkin juga sudah buat beberapa dari kalian mulai switch off, mulai hilang interest, tapi mari kita lihat apakah audio section bakal menjadi poin penyelamat dari 3-bit X Sound Surf ini. Untuk itu, seperti biasa, silakan pakai earphone atau headphone kalian teman-teman untuk mendengarkan audio sampel yang saya provide di sini secara lebih akurat. Dan kita lihat bagaimana 3-bit X Sound Surf ini ketika di-compare dengan beberapa rivalnya di price range harga di bawah sejuta. Yang saya masukkan di sini nanti adalah Eagle Terra 3 dan juga Unz Angle 3 Ultra. Yuk, kita lihat. So go, 'cause you're picking your place, no time to waste. I wanna love you, but life doesn't wait. You can't stay here and waste away. You need to taste every mistake, fall out and get up again and again. Again and again and again and again. I'll be with you always. You don't need to be your friend. And I'll meet you up, I'll meet you at the end. I'll be with you always. You don't need to be your friend. I'll meet you at the end. Pertama-tama, saya harus bilang kalau 3-bit X Sound Surf cukup mengejutkan saya
karena suaranya paling open, menyebar di antara ketiga speaker ini. Diikuti secara ketat oleh Eagle Terra 3 yang suaranya juga cukup open di sini, sedangkan Unz Angle 3 Ultra yang terdengar paling terbatas dan sempit secara soundstage-nya di sini. Dan alhasil seakan-akan Unz Angle 3 Ultra ini suaranya terdengar relatif paling terkompres di sini dibandingkan dua speaker lain. Tapi untuk urusan power, jelas Eagle Terra 3 yang paling powerful. Terlihat bagaimana kuantitas bass dan volumenya yang paling melimpah di sini. Diikuti secara dekat oleh Tribit X Soundsurf dan terakhir ada Unz Angle 3 Ultra. Dalam hal volume, Tribit X Soundsurf cukup dekat dengan Terra 3, cuma selisih 5-10% aja. Sedangkan Unz yang agak tertinggal di sini, di mana selisih volumenya bisa sampai 20-25% di bawah Eagle Terra 3. Power dan kedalaman bass dari Eagle Terra 3 ini bisa kalian dengerin juga dari case-case, misal seperti ketika kalian mendengarkan suara gitar bass di lagu-lagu full band atau bunyi bass dan kontrabas di lagu-lagu jazz, di mana bunyi-bunyi instrumen ini tadi itu terdengar lebih akurat secara kedalaman bassnya di Eagle Terra 3. Sedangkan di Tribit atau di Unz, bunyi instrumen-instrumen tersebut sering seperti dipaksa naik 1 atau 2 oktav di atasnya. So, buat para pencinta musik EDM, bass heads, R&B, dan lagu-lagu yang ngebas-ngebas, Terra 3 masih yang paling oke di antara ketiga speaker ini. But Tribit is not far behind. Bassnya masih bisa hampir sedalam bass Terra 3 dan Unz di sini yang terdengar cukup terbatas secara extension bassnya. Tapi secara kualitas, Tribit di sini saya rasa bisa kasih bass yang cukup imbang secara proporsionalnya antara kontrol dan impact-nya. Eagle Terra 3 agak terlalu lepas kontrol, terutama di area mid bass-nya yang udah agak over menurut saya. Dan bahkan sometimes udah berasa mulai merembet ke mid range-nya. Sehingga kalau kalian pakai Eagle Terra 3 ini buat dengerin lagu-lagu rock, full band, bass-nya bakal kedengeran kayak agak gandolin gitu teman-teman. Dan kurang lincah. Sedangkan Unz di sini yang paling cepat secara decay-nya di antara ketiga speaker ini. Jadi kayak kecepatan bass-nya gitu, dek-dek-dek-deknya gitu paling lincah. Tapi secara impact-nya cukup kurang menurut standar saya. Sedangkan Tribit yang paling pas aja menurut saya di sini. Secara keseimbangan dari impact dan kontrolnya. Tapi tentunya power and bass are not everything, right? Karena sound quality juga ninjau performa mid-range dan treble-nya. Dan disinilah Tribit mulai bersinar. Dimulai dari mid-range. Di antara ketiga speaker ini, kalau kalian suka lagu-lagu yang vokal-centric dan suka vokal yang cenderung maju, forward, detail, dan open, Tribit is the best, hands down. Bahkan beda kualitas detail vokal di Tribit cukup berasa bila dibandingkan sama Eagle dan terutama Unz. Yang meskipun output vokal dari Unz ini lebih utuh dan full body, tapi tekstur dan detail vokal di Unz relatif kalah bila dibandingkan dengan Tribit X Soundsurf. Vokal dan lentingan petikan gitar di Tribit juga cukup detail dan kaya tekstur, tapi nggak pernah berasa kering. Nggak berasa tipis sama sekali menurut saya. Pas aja di sini. Tapi selera kalian bisa berbeda ya teman-teman. Timbre-nya pun juga cukup articulate dan pas secara ketebalannya. Ketika saya pakai buat dengerin lagu-lagunya Taeyeon dan IU, bunyi desan cha-cha-cha di dua penyanyi tadi itu terdengar paling keluar, paling detail di Tribit ini daripada di Eagle atau Unz. Sedangkan meskipun vokal di Terra 3 agak kalah maju bisa dibilang dibandingkan bass dan treble-nya, tapi overall secara timbre dan detail, mid-range di Eagle Terra 3 udah cukup berkualitas juga. Ingat, apalagi untuk harganya. Bahkan, menurut saya, ketiga speaker ini punya kualitas mid yang udah di atas rata-rata untuk ukuran dan kelas harganya. Hanya aja Tribit agak lebih stand out di sini, teman-teman. Beralih ke treble, the star of the show here is Tribit X Soundsurf. Sekali lagi, treble-nya terdengar lebih detail daripada di Unz atau di Eagle. Belum lagi, saya rasa pukulan snare dan cymbal terdengar lebih realistis di Tribit daripada di dua speaker ini. Lalu Tribit juga punya extension dan sparkle di treble-nya yang oke banget, tanpa terdengar nusuk sama sekali buat telinga saya. Sementara dibanding sama Terra 3, treble di Eagle Terra 3 kadang terdengar sedikit lebih halus daripada di Tribit. Oke, semuanya seems fine, baik-baik aja ketika saya cuma dengerin Eagle Terra 3. Tapi, begitu saya bandingin A/B test di sini dengan treble di Tribit X Soundsurf, pukulan snare dan cymbal di Tribit terdengar lebih open, lebih airy, dan lebih akurat di sini, menurut saya. Memang deh, suka ngebanding-bandingin ini bikin manusia nggak pernah puas. Sementara treble di Unz, meskipun terdengar cukup detail juga, tapi berasa agak laid back. Nggak semaju atau se-forward treble di Eagle Terra 3 atau di Tribit.
Hanya aja, satu keunggulan Unz yang saya catat adalah di lagu-lagu rock atau full band yang temponya cepat. Karena di sini kombinasi bass yang cukup tight, cukup padat, digabung dengan treble yang relatif nggak maju banget, kayak di Terra 3 atau di Tribute X Sound Surf, membuat lagu-lagu rock atau full band tadi ini, yang temponya cepat ini tadi, tetap berasa lincah. Secara kelincahan atau kecepatan speednya ini cukup akurat. Sedikit lebih akurat dari Tribute X Sound Surf dan jauh lebih akurat daripada Egel Terra 3, yang di sini sudah kayak digandolin oleh bassnya yang agak tumpah-tumpah. So, after all guys, apakah Tribute X Sound Surf ini recommended? Menurut saya, kalau kalian dalam hal memilih Bluetooth speaker, kalian benar-benar mutlakin, mentingin sound quality di atas segalanya, terutama secara mid dan treble, dan kalian juga bukan bass heads yang banget. Lalu, dipakainya juga cuma kayak di kamar tidur atau ruangan yang ya small to medium, atau kalau kalian pakai di outdoor, di tempat yang nggak terlalu rame gitu, yang masih agak sepi, dan juga nggak lupa mentingin small speaker dengan bentuk yang sangat ramping dan compact. Tribute X Sound Surf ini masih recommended menurut saya. Menjadi catatan khusus tentunya di sini, bagaimana playtime baterainya yang lumayan jauh di bawah klaim 10 jam ya teman-teman. Dan misal, kalau kalian butuh power, mentingin bass dan volume lebih, dan nggak masalah untuk nenteng speaker yang sedikit lebih gede dari ini, atau bahkan portability bukan isu buat kalian, saya yakin ada banyak opsi lain di harga di bawah 1 juta yang lebih recommended dan cocok buat kalian. Egel Terra 3, Elite XL, terus Smart Force 2, dan lain-lain. Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu aja untuk video kali ini. Hopefully review ini bisa membantu buat kalian, khususnya buat kalian memang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli Tribute X Sound Surf ini. Terima kasih juga teman-teman udah nonton video reviewnya sampai akhir, dan sampai ketemu di video review selanjutnya. Stay safe, stay healthy teman-teman. Take care. Bye.